Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Nurfadila dengan NIM 240411100018. Saya dari kelas Basis Data 2C. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas proyek minggu ketiga mengenai stored program dan optimasi query. Studi kasus yang saya gunakan adalah Sistem Manajemen Database Bimbingan Belajar atau Bimbel. Di dalam database ini terdapat beberapa tabel utama seperti absensi, kelas, pembayaran, pendaftaran, dan siswa. Baik, kita masuk ke bagian pertama yaitu demonstrasi stored prosedur. Langsung saja kita buat stored prosedurnya. Di sini saya akan membuat dua stored prosedur. Stored prosedur yang pertama itu saya akan beri nama tambah pendaftaran lengkap. Prosedur ini digunakan untuk menambah data pendaftaran mahasiswa sekaligus membuat data pembayaran awal secara otomatis dalam satu transaksi. Pada prosedur ini diterapkan konsep transaksi database menggunakan rollback, start transaction, dan juga commit. Saja kita jalankan untuk store prosedur yang pertama. Selanjutnya saya akan melakukan uji coba pada store prosedur pertama untuk menunjukkan apakah store prosedur pertama ini berjalan dengan baik atau tidak. Saja kita tuliskan query-nya. Kita jalankan untuk query-nya. Nah, bisa kita lihat bersama ketika perintah dijalankan, sistem secara otomatis melakukan penyisipan data pada tabel pendaftaran dan juga tabel pembayaran. Prosedur ini menerapkan prinsip automisitas atau exit property menggunakan start transaction, commit, dan rollback. Artinya, data pembayaran dan pendaftaran hanya akan disimpan permanen jika kedua proses berhasil tanpa error, sehingga tidak ada data yang menggantung. Selanjutnya, saya akan membuat store prosedur yang kedua. Store prosedur yang kedua ini saya akan memberi nama yaitu laporan pendapatan per bulan.
Prosedur kedua ini digunakan untuk menghasilkan laporan pendapatan bulanan berdasarkan tahun tertentu. Langsung saja kita jalankan untuk store prosedurnya. Selanjutnya, saya akan melakukan uji coba pada store prosedur kedua dengan menjalankan perintah call laporan pendapatan bulanan dari tahun 2024. Langsung saja kita jalankan query-nya. Hasil dari uji coba tersebut menampilkan nama bulan, terus ada jumlah transaksi, total pendapatan, rata-rata transaksi, rata-rata terbesar, dan transaksi terkecil. Prosedur kedua ini menggunakan sum, average, count, max, min, group by, dan order by untuk membuat laporan keuangan secara otomatis. Selanjutnya yang kedua yaitu demonstrasi sort function. Langsung saja kita buat untuk functionnya. Nah, di sini saya akan membuat dua function. Untuk function yang pertama itu akan saya buat beri nama dengan hitung total pembayaran siswa. Function ini digunakan untuk menghitung total pembayaran lunas dari seorang siswa. Selanjutnya, saya akan melakukan uji coba pada function pertama. Langsung saja kita jalankan query-nya. Nah, dapat kita lihat bahwa hasil function berupa total nominal pembayaran siswa. Function ini menggunakan sum untuk menjumlahkan pembayaran dan qual save untuk menghindari nilai nol. Selanjutnya, saya akan membuat function yang kedua. Function yang kedua ini akan saya beri nama yaitu hitung persentase kehadiran. Start function kedua ini digunakan untuk menghitung persentase kehadiran setiap siswa. Langsung saja kita jalankan untuk fungsinya. Saya akan melakukan uji coba pada function kedua. Langsung saja kita tuliskan untuk query-nya. Langsung saja kita jalankan untuk query-nya. Nah, dapat kita lihat bahwa fungsi ini berhasil menghitung secara akurat tingkat kedisiplinan siswa. Secara teknis, fungsi ini menghitung total absensi menggunakan count, lalu menghitung jumlah status hadir untuk menghindari kesalahan pembagian dengan angka 0. Selanjutnya, demonstrasi untuk trigger. Pertama, saya akan membuat tabel audit log untuk menyimpan semua perubahan data penting. Langsung saja kita tuliskan untuk query tabelnya, create.
Langsung saja kita jalankan untuk create table-nya. Di sini saya akan membuat beberapa trigger otomatis untuk menjaga integritas data bisnis dan keamanan data. Langsung saja saya akan membuat trigger pertama. Trigger pertama ini saya akan memberi nama yaitu trigger pembayaran after insert. Trigger pertama ini berfungsi untuk mencatat setiap pembayaran baru ke audit log dan memastikan status bayar tetap konsisten. Langsung saja kita jalankan untuk triggernya. Lalu saya akan melakukan uji coba pada trigger pertama. Pertama, saya akan melakukan insert pada tabel pembayaran terlebih dahulu. Insert into pembayaran. ID siswa. Langsung saja kita jalankan query-nya. Setelah saya menjalankan query insert tersebut, saya akan memeriksa tabel audit log untuk melihat apakah sistem berhasil mencatat aktivitas tersebut secara otomatis. Langsung saja kita tuliskan untuk query-nya. Select from Nah, dapat kita lihat setelah pembayaran ditambahkan, sistem akan otomatis mencatat aktivitas tersebut ke dalam tabel audit log. Tujuannya untuk membuat audit trail atau riwayat aktivitas database. Selanjutnya saya akan membuat trigger yang kedua. Langsung saja kita tuliskan untuk query-nya. Untuk trigger yang kedua ini, saya akan memberi nama trigger pendaftaran after update. Trigger kedua ini digunakan untuk mencatat perubahan status pendaftaran. Langsung saja kita jalankan untuk trigger keduanya. Sudah berhasil. Trigger kedua ini digunakan untuk mencatat perubahan status pendaftaran. Selanjutnya saya akan melakukan uji coba pada trigger yang kedua. Pertama saya akan mengupdate dulu status pendaftarannya.
Langsung saja saya masukkan untuk query-nya. Lalu jalankan untuk query update pendaftarannya. Sudah berhasil. Selanjutnya saya akan membuat query untuk menampilkan pada tabel pendaftaran, melihat kolom status apakah sudah terupdate menjadi selesai atau belum. Langsung saja kita tuliskan untuk query-nya, select from update. Langsung saja kita jalankan untuk query-nya. Nah, dapat kita lihat trigger otomatis menyimpan status lama, status baru, dan waktu perubahan data. Di sini keterangannya pada status yang awalnya itu aktif menjadi selesai. Lalu kita cek pada tabel pendaftarannya. Nah, pada tabel pendaftaran, pada ID pendaftaran 1, untuk statusnya itu sudah berubah menjadi selesai sesuai dengan trigger yang sudah saya buat tadi. Lalu lanjut ke demonstrasi untuk mengecek query sebelum indeks. Langsung saja kita tuliskan untuk query-nya. Langsung saja kita jalankan untuk query-nya. Ini untuk hasil dari select-nya sebelum indeks. Lalu saya akan mengecek explain-nya juga. Lalu jalankan. Ini untuk mengecek sebelum indeks. Untuk query si explain select-nya kita jalankan. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk type-nya ini menunjukkan AL, ini menandakan terjadi operasi full text scan secara menyeluruh. Untuk key-nya ini null, ini menunjukkan tidak ada kunci indeks yang dapat digunakan untuk mempercepat pencarian. Lalu untuk row-nya ini database terpaksa memeriksa dan membaca seluruh baris data satu persatu dari awal hingga akhir dan dalam media penyimpan. Lalu lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu untuk pembuatan indeks. Indeks yang pertama, saya akan membuat indeks untuk mempercepat pencarian data absensi berdasarkan tanggal. Ini sering dipakai di laporan kehadiran bulanan. Langsung saja kita tuliskan untuk indeksnya. Langsung saja kita jalankan untuk indeks pertama. Berhasil. Selanjutnya saya akan membuat indeks yang kedua. Langsung saja kita tuliskan untuk indeksnya. Indeks ini digunakan untuk mempercepat filter pembayaran berdasarkan tanggal bayar ditambah dengan status. Ini sering dipakai di laporan pendapatan dan rekap bulanan. Langsung saja kita jalankan untuk indeksnya. Berhasil? Selanjutnya saya akan membuat indeks yang ketiga. Indeks yang ketiga ini digunakan untuk mempercepat pencarian daftar berdasarkan status dan tanggal. Langsung saja kita jalankan untuk indeks ketiganya. Berhasil, next. Selanjutnya saya akan membuat indeks yang keempat.
Indeks yang keempat ini digunakan untuk mempercepat pencarian kelas berdasarkan program dan tutor. Langsung saja kita jalankan untuk indeks keempatnya. Berhasil. Selanjutnya, saya akan membuat query untuk mengecek sesudah indeksnya. Langsung saja kita buat query-nya. Explain. Langsung saja kita jalankan untuk query explain sesudah indeksnya. Nah, setelah indeks itu diterapkan, indikator internal pada mesin database menunjukkan perubahan jumlah pada rows, jumlah baris jauh lebih sedikit. Database tidak lagi memeriksa seluruh tabel, melainkan hanya membaca sekumpulan baris data yang secara spesifik berada pada rentang tanggal atau tahun.